Perkenalkan, nama saya Karen Sunandar dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai deposito syariah di mata kuliah ekonomi syariah oleh dosen pengampu Bapak Imhar MM. Hal inilah yang menjadi salah satu syarat ujian akhir semester. Mari kita mulai. Next. Deposito. Deposito itu adalah sebuah simpanan yang nantinya dapat dicairkan pada jangka waktu yang telah ditentukan syarat-syaratnya. Karakteristik deposito di bank itu adalah deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Deposito akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover, bisa disebut ARO. Yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Terus, deposito syariah merupakan sebuah investasi sesuai syariah dan prinsip mudharabah. Investasi ini biasanya diperuntukkan untuk nasabah perorangan atau badan yang bisa disebut non perorangan, dan pilihan waktu penempatan itu berjangka relatif jangka dari pendek sampai jangka panjang, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, atau biasanya disebut on call. Itu bisa juga deposito cuma harian saja dalam hitungan 7 hari, 14 hari, bahkan 21 hari. Jangka waktu produk ini biasanya berakhir pada saat jatuh tempo, di mana nasabah break atau menutup deposito sebelum jatuh tempo juga bisa gitu. Manfaatnya itu, pertama, dia aman, sangat fleksibel, terus adanya bagi hasil yang kompetitif. Jadi kita sebagai nasabah tidak merasa dirugikan juga, walaupun bagi hasilnya nggak seberapa, tapi kita juga menguntungkan juga. Terus dana dapat disalurkan kepada sektor real yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Terus membantu perencanaan program investasi nasabah. Risiko. Apa aja sih risiko di dalam kita jadi nasabah di deposito untuk melakukan deposito syariah ini? Yang pertama itu biasanya sering terjadinya perubahan biaya-biaya. Ada nisabah, gross profit distribution, atau biasanya pendapatan kotor bank yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh bank dan akan diinformasikan gitu. Terus ini akan diinformasikan melalui cabang, website, media, dan akan dianggap layak oleh bank itu sendiri. Deposito syariah ini tidak menggunakan bunga, melainkan menawarkan nisabahnya, yaitu merupakan sistem bagi hasil aja, di mana investasi penanaman modal di bank syariah akan terus pada sektor usaha yang halal. Terus biasanya deposito syariah nasabah ini disebut sebagai syahibul ma'al atau pemilik dana, dan bank disebut dengan mudaharib, itu sebagai pengelola dana. Terus return ini ada berfluktuasi sesuai dengan tingkat keuntungan dan kinerja bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya kayak 65 sebagian 35, berarti keuntungan diberikan kepada syahibul ma'al sebesar 65%,
dan sisanya 35% untuk mudharib gitu. Lumayan besar sih untuk bunga yang diberikan. Hukum deposito di bank syariah. Seluruh bank pasti memiliki hukum masing-masing dengan tata caranya, dengan perencanaannya. Pasti semua memiliki hukum yang harus ditaati oleh nasabah itu sendiri. Kalau yang untuk deposito syariah ini, dalam kajian Islam diperbolehkan selama tidak ada transaksi yang mengandung bunga atau riba. Maka biasanya ini bakalan disebut dengan investasi ya. Akad mudharabah untuk produk deposito hanya diperbolehkan dalam jenis investasi. Itu biasanya bertujuan untuk bisa saling membantu antara syahibul ma'al sebagai investor dan pengelola dagang mudharib. Jadi kalau misalnya kayak debt collector, kayak pinjaman perharian tapi nggak sah, nah itu yang tidak boleh, karena kan bunganya gede dan itu yang dilarang dalam agama Islam gitu. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai deposito syariah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.